Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rashid. Hari ini saya akan membahas tentang Islam sebagai way of life. Ini adalah topik yang sangat penting dan menarik, di mana kita akan menjelajahi keindahan dan kedalaman Islam sebagai cara hidup. Melalui perjalanan ini, mari kita bersama-sama memahami bagaimana ajaran-ajaran Islam meresap dalam setiap aspek kehidupan, membimbing kita dalam langkah-langkah menuju kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Saya yakin melalui pemahaman yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga sebuah panduan sempurna untuk hidup bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pengertian Islam sebagai way of life. Pengertian Islam sebagai way of life mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar agama. Ia meliputi seluruh aspek kehidupan sehari-hari, menjadi panduan bagi perilaku, norma, nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam kehidupannya, tak terkecuali dalam hubungan pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Melalui pemahaman ini, Islam menjadi sebuah kompas yang menuntun setiap langkah dalam mengarungi kehidupan. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga suatu cara hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam dianggap sebagai panduan utama dalam menentukan perilaku, norma, nilai, etika, dan prinsip-prinsip bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini mengimplikasikan bahwa Islam berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah dan pedoman dalam menjalani kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Selanjutnya, apa itu Islam? Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyu tersebut kemudian ditulis dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Selain Al-Quran, Islam juga mengambil sumber dari hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Islam merupakan agama yang universal yang ditunjukkan untuk seluruh manusia di seluruh zaman dan tempat. Islam mengakui adanya nabi-nabi sebelum Muhammad SAW seperti Nabi Ibrahim AS, Musa AS, dan Isa AS, yang juga menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya masing-masing. Islam menghormati agama-agama lain yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Yahudi dan Kristen, yang disebut sebagai ahli kitab. Islam juga menghargai kebebasan beragama dan hak asasi manusia, seperti mengajak umat manusia untuk hidup rukun, damai, dan saling tolong-menolong. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis menjadi pedoman utama dalam menjalankan ibadah kehidupan sehari-hari umat Islam. Islam diakui sebagai agama universal yang ditunjukkan untuk seluruh manusia, menghormati nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, dan Isa AS. Agama ini juga menghormati ahli kitab atau Yahudi dan Kristen yang mengajak pada toleransi, kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan kehidupan yang damai serta saling tolong-menolong. Setelah mengerti apa itu Islam, selanjutnya kita akan membahas tujuan hidup dalam Islam. Tujuan hidup manusia menurut Islam dapat dilihat dalam ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan hidup dalam Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga meliputi kehidupan akhirat. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian dan persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi dan kekal. Oleh karena itu, manusia harus berusaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengikuti syariat Islam dan menghindari kemaksiatan. Islam juga mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya di dunia dan akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya, baik surga maupun neraka. Setelah kita mempelajari tujuan hidup dalam Islam, kali ini kita akan mempelajari sikap hidup dalam menjalankan Islam. Sikap hidup dalam menjalankan Islam adalah sikap yang mencerminkan keimanan, ketaatan, dan keteladanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sikap hidup dalam menjalankan Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap terhadap sesama makhluk. Sikap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap yang menunjukkan rasa takut, cinta, harap, tawakal, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Penyayang. Sikap terhadap sesama makhluk adalah
sikap yang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, tolong-menolong, dan adil kepada sesama makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari pilar-pilar Islam. Pilar-pilar Islam adalah dasar-dasar yang membentuk agama Islam. Ada beberapa pendapat tentang berapa jumlah pilar-pilar Islam. Namun, yang paling umum adalah 5 pilar Islam, yaitu 1. Syahadat, yaitu mengucapkan 2 kalimat saksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, sholat, yaitu ibadah yang dilakukan 5 kali sehari pada waktu-waktu yang tertentu dengan menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, zakat, yaitu kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, mualaf, dan lain-lain. Yang terakhir, ada puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama bulan Ramadan. Setelah kita mengerti apa saja pilar-pilar Islam, selanjutnya kita akan mempelajari fungsi Islam. Islam memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut merupakan beberapa fungsi Islam. Yang pertama, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu Islam datang untuk memberikan petunjuk, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua makhluk, baik muslim maupun non-muslim. Kedua, Islam sebagai pengatur kehidupan, yaitu Islam memiliki syariat atau hukum-hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, hingga lingkungan. Dan terakhir, Islam sebagai pendorong kemajuan, yaitu Islam mendorong manusia untuk berpikir, belajar, dan berkarya dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah materi terakhir kita, yaitu mempelajari peran Islam dalam kehidupan manusia. Peran Islam dalam kehidupan manusia sangat luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa aspek utama peran Islam dalam kehidupan manusia. Pertama, ada ibadah, yaitu Islam memberikan panduan tentang bagaimana manusia seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ada hubungan antar manusia, yaitu Islam mendorong toleransi, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan antar manusia. Dan yang terakhir, ada pentingnya pendidikan, yaitu Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Setelah kita mempelajari pengertian Islam sebagai way of life, apa itu Islam, tujuan hidup dalam Islam, sikap hidup dalam menjalankan Islam, pilar-pilar Islam, fungsi Islam, dan yang terakhir adalah peran Islam dalam kehidupan manusia. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia, alam, dan diri sendiri. Dan juga, Islam memberikan pedoman dan nilai-nilai yang membuat karakter, perilaku, dan sikap seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia. Islam sebagai way of life mengajarkan bahwa semua aspek kehidupan adalah ibadah, dan bahwa setiap muslim harus berusaha untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak Tuhan, hak-hak diri, dan hak-hak makhluk lain. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kita bersama dalam memahami Islam sebagai way of life. Semoga setiap kata yang saya sampaikan membawa inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam. Mari terus meresapi ajaran-ajaran yang telah kita bahas dan semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Abdurrahman Al-Rashid, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.